Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri menyempatkan diri turun langsung meninjau pelaksanaan vaksinasi yang diadakan Majelis Ulama Indonesia, MUI Kabupaten, di Sekretariat MUI Kecamatan Kandangan Kelurahan Kandangan Kota, Senin 27 Desember. Dengan didampingi oleh Camat Kandangan Lotfi Rahmani, Lurah Kandangan Utara Ahmad Saidillah, dan Ketua MUI Kecamatan Kandangan Haji Muhammad Saifuddin Zuhri, kedatangan Bupati ini bertujuan untuk melihat langsung pelaksanaan vaksinasi oleh MUI, serta memberikan dorongan semangat kepada para petugas kesehatan yang saat itu menjalankan tugas. Ketua MUI Kecamatan Kandangan Haji Muhammad Saifuddin Zuhri dalam kesempatannya mengatakan terlaksananya kegiatan vaksin oleh MUI ini berkat dukungan dari masyarakat, camat, juga lurah. Beliau mengatakan antusiasme masyarakat sangat luar biasa dilihat dari banyaknya peserta yang berdatangan terus-menerus untuk mendapatkan vaksin. Dikatakannya pula, pihaknya telah menyampaikan beberapa himbauan terkait vaksinasi kepada masyarakat. Dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai upaya kontribusi dalam mewujudkan kemaslahatan, vaksinasi sebagai salah satu ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh dan mencegah semaksimal mungkin terjadinya penularan wabah COVID-19. MUI juga mengapresiasi pemerintah dalam upaya penyediaan vaksin yang halal dan thayyib sebagai upaya perlindungan menyeluruh bagi umat dan masyarakat, baik pada aspek keselamatan jiwa maupun aspek keyakinan keagamaan. Jadi hari ini untuk vaksin di KPU Kandangan, alhamdulillah berkat dukungan dari masyarakat, dari camat, dari lurah utara, alhamdulillah bagus berhasil. Pesertanya alhamdulillah bagus sekali, dan juga orangnya alhamdulillah luar biasa berkat keberkahan masyarakat dan sekitarnya. Ya, alhamdulillah dengan berkat segala dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna rabbal alamin. Untuk vaksinnya ada apa? Adalah vaksinnya adalah Sinovac. Nggih. dosis 1 2. Nggih. Dosis 1 2. Dua. Nggih. Tim Liputan HSS TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus mendorong percepatan penanganan COVID-19 melalui vaksinasi kepada masyarakat. Wakil Bupati Syamsuri Arsyad meninjau langsung proses pelaksanaan di beberapa titik vaksinasi guna mendorong dan memberikan motivasi agar seluruh masyarakat di Hulu Sungai Selatan turut berpartisipasi dalam memberantas dan memutus mata rantai virus COVID-19, Senin 27 Desember 2021. Mengawali giat peninjauannya, Wakil Bupati bertolak ke titik lokasi pertama di SDN Ulin yang bertempat di Desa Ulin Kecamatan Simpur, di mana untuk pelaksanaan vaksinasi di lokasi tersebut dikoordinir oleh PCPGRI Kecamatan Simpur, dan bekerja sama dengan Puskesmas Wasa. Ramainya antusias masyarakat dari berbagai kalangan yang mengikuti kegiatan vaksinasi mendapatkan apresiasi tersendiri oleh Wakil Bupati, yang mana mereka rela antri dan menunggu giliran untuk mendapatkan suntikan dosis vaksin. Dalam kesempatan yang baik ini, izinkan kami menyampaikan penghargaan dan rasa hormat kami kepada PGRI Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama PGRI Kecamatan Simpur yang hari ini terlibat secara aktif dalam rangka pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Masyarakat kita yang datang hari ini begitu sangat antusias berdasarkan undangan yang disampaikan, dan kami juga sangat berharap bahwa kegiatan hari ini menjadi penguat daya tahan tubuh masyarakat kita, khususnya yang berada di Kecamatan Simpur. Dan kita juga berharap mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar dan masyarakat yang diundang bisa berhadir. Hari ini secara istimewa bagi PGRI bisa menyediakan snack, hidangan tadi terlihat teh panas, tidak ada sekedar dana transportasi. Ini menjadi sebuah hal yang unik, dan ini memang dilakukan berbeda-beda dari berbagai pihak stakeholder yang melakukan aktivitas di dalam rangka agar masyarakat
bersemangat untuk datang ke tempat vaksinasi kita ini. Setelah meninjau pelaksanaan vaksin di Desa Ulin, Wakil Bupati Syamsuri Arsyad melanjutkan perjalanannya ke beberapa titik lokasi vaksin selanjutnya, di antaranya di Puskesmas Wasah dan kantor Desa Tambingkar Kecamatan Kalumpang. Usai meninjau pelaksanaan vaksinasi di Kecamatan Kalumpang, Wakil Bupati bertolak ke Kecamatan Sungai Raya untuk meninjau beberapa titik lagi pelaksanaan vaksinasi di antaranya Desa Bumi Berkat, Desa Batangkulur Kiri, dan Desa Sungai Raya Selatan. Di Kecamatan Sungai Raya dalam pelaksanaan vaksinasi ini melibatkan beberapa organisasi perangkat daerah atau OPD, di antaranya Dinas PMD dan BKPSDM, Subbagian Ekobank Setda, juga Badan Intelijen Negara atau BIN. Dalam kesempatannya, Wabub Syamsuri Arsyad atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih kepada semua pihak terutama, TNI, Polri, perangkat desa dan kecamatan, seluruh stakeholder terkait, yang telah bersinergi untuk pelaksanaan vaksinasi. Beliau juga berharap, kerja keras dari seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan vaksin ini dapat memenuhi target vaksinasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan capaian 70% lebih di akhir Desember 2021 nanti. Kesempatan yang baik ini izinkan kami atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih kepada dan seluruh TNI Polri dan kepala desa yang juga itu melaksanakan vaksinasi dan apa yang kami pantau alhamdulillah hari ini suasananya berjalan dengan lancar, tertib dan antusias. Masyarakat untuk vaksin juga ini baik. Kita sekali lagi mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan target 70% menjelang tahun 2022 ini sudah bisa kita lampaui. Dan lagi kami akan pemerintah daerah mengucapkan penghargaan dan salam dari Tim Liputan HSS TV melaporkan. Komunitas Tukang Gunting atau Tukang Cukur Banua di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, melaksanakan pertemuan bertajuk Kopi Darat Ketiga. Di mana pada kegiatan itu pun dihadiri Tukang Gunting Sekalsel dan Wakil Bupati Syamsuri Arsyad yang selaku pembina komunitas tersebut. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan sangat mengapresiasi keberadaan komunitas Tukang Gunting Banua saat silaturahmi dengan komunitas tersebut, di Kafe Gegunungan Amandit Kandangan. Mengawali sambutannya, Wabub mengajak para komunitas Tukang Gunting Banua untuk dapat vaksinisasi dan menjaga kesehatan tubuhnya. Wabub juga menyatakan salut dan apresiasinya atas kekompakan para tukang cukur di Banua. Menurut beliau generasi muda yang berikhtiar mencari rezeki dengan cara mereka masing-masing, harus diapresiasi, termasuk tukang gunting. Tim Liputan HSS TV melaporkan. Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Muhammad Nur, ikuti video conference tentang tambahan penghasilan pegawai ASN, bertempat di Aula Media Center Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Rapat koordinasi ini dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Pegawai ASN tahun 2022. Rakor ini dilaksanakan guna membahas tentang tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN, yang berdasarkan atas beberapa kriteria. Rakor ini dilaksanakan guna membahas tentang tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN, yang berdasarkan atas beberapa kriteria. Tim Liputan HSS TV melaporkan. Bertempat di ruang kerjanya, Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Muhammad Nur menerima kedatangan rombongan perwakilan Direksi Bank Kalsel yang dipimpin oleh Fahrudin selaku Grup Head Business Bank Kalsel Banjarmasin. Didampingi oleh Zulkarnain Kepala Divisi Perencanaan, dan Kacap Bank Kalsel Kandangan Syamsir,
serta turut mendampingi dari jajaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Senin 27 Desember 2021. Kedatangan jajaran Ban Kalsel di akhir tahun ini, sebagaimana biasa dalam rangka pembicaraan dengan para pemegang saham Ban Kalsel termasuk pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Alhamdulillah bisa diterima oleh Pak Sekda. Kita menyampaikan terkait dengan rencana pemenuhan kebutuhan modal inti yang dimana ini diamanatkan di POJK 12. Nah, untuk setiap bank pembangunan daerah itu diwajibkan memenuhi kebutuhan modalnya di akhir 2024 itu sebesar 3 triliun. Dan alhamdulillah hari ini semua skenario opsi pemenuhan yang kami sampaikan itu bisa diterima oleh Pak Sekda. Baik itu opsi untuk menyetorkan kembali dividen yang akan kami bagikan setiap tahunnya dalam 3 tahun ke depan. Kemudian dari APBD murni, dan Pak Sekda lagi mengkaji kemungkinan adanya aset-aset pemerintah daerah yang bisa kami gunakan untuk meningkatkan layanan kami kepada masyarakat di Hulu Sungai Selatan khususnya. Baik, selain untuk aset sendiri Pak, untuk aset itu sistemnya seperti apa nanti misalnya ada? Jadi kalau ada nanti aset itu akan diserahkan untuk menjadi kepemilikan Bank Kalsel, tentunya untuk peningkatan layanan kami. Nah, untuk di Kota Kandangan kami sudah memiliki kantor cabang. Yang belum memiliki gedung sendiri itu adalah di negara, statusnya adalah kantor cabang membantu. Dan alhamdulillah, mungkin tadi Pak Sekda menceritakan ke kami terkait dengan dalam beberapa hari ini akan dibuka layanan online publik dan Bank Kalsel nanti ada di sana. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan. Opsi-opsi yang tadi disampaikan oleh pihak Bank Kalsel, kami akan laporkan ke Pak Bupati dan akan kita kaji. Mudah-mudahan ini akan lebih memberi keringanan kita untuk pemenuhan dari APBD. Akan kami pelajari lagi. Untuk 2 tahun 2022, untuk perdanya kita sudah lakukan persiapan, kita nunggu hasil kajian akademis. 2022 kita ajukan perda ke DPRD, mudah-mudahan lancar. Dan apa yang diinginkan oleh pihak Bank Kalsel itu untuk Hulu Sungai Selatan bisa kita ikuti. Berpijak dari pengalaman sebelumnya Pak, untuk APBD Hulu Sungai Selatan sendiri biasanya berapa persen ya yang dijadikan permodalan untuk di sini? Kita untuk yang penambahan ini sebenarnya perlu dibebankan ke kita 34 miliar ya. 34 miliar. Nah, ini yang akan kita penuhi selama 3 tahun. Nah, tadi opsi-opsi yang disampaikan itu akan kita pikirkan. Ini kan akan lebih memperingan beban APBD kita. Berarti keputusannya nanti juga ya, belum lah? Belum. Ya. Ini baru kita Perjanjian saling tukar informasi lah. Nanti kita akan putuskan seperti apa. Apakah kita dividen dari itu setorkan kembali, kemudian aset kita tadi itu apa kita serahkan nanti, dan itu dicatat nanti sebagai aset Bank Kalsel yang mengurangi kewajiban pemenuhan modal. Itu yang akan kami pelajari kembali. Tapi insya Allah untuk skenario Bank Kalsel memenuhi kebutuhan modal inti itu untuk HSS tidak ada masalah. Tim Liputan HSS TV melaporkan. Sebagai upaya deteksi dini kanker serviks pada perempuan di Hulu Sungai Selatan, jajaran TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar program IFA-tes yang dilaksanakan di Puskesmas Kaliring dan Padang Batung. Ketua TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan didampingi wakil beserta jajaran, hadir langsung untuk memastikan kelancaran jalannya pemeriksaan IFA-tes di 2 puskesmas tersebut.
IVA tes yang rutin dilaksanakan oleh jajaran TPPKK Hulu Sungai Selatan ini, merupakan bentuk kepedulian dan dukungan terhadap peningkatan kesehatan perempuan di Hulu Sungai Selatan. Selain meninjau pemeriksaan IVA tes, pada kesempatan kali ini juga turut dilaksanakan peninjauan kegiatan vaksinasi yang dilakukan di 4 titik, yakni di Puskesmas Kaliring, Padang Batung, Desa Karangjawa dan Desa Mawangi. Kegiatan vaksinasi ini dilaksanakan sebagai bentuk dukungan jajaran TPPKK untuk mempercepat program vaksinasi di Hulu Sungai Selatan. Tim Liputan HSS TV melaporkan. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri terus melakukan peninjauan secara langsung di beberapa titik tempat vaksinasi. Adapun kali ini, Bupati meninjau sebanyak 6 titik, diawali dengan peninjauan di Balai Desa Sungai Raya Utara, Kecamatan Sungai Raya, kemudian dilanjutkan meninjau vaksinasi di Desa Telaga Sili-Sili di Posyandu Mekarsari Desa Telaga Langsat dan di Balai Desa Bamban Utara Kecamatan Angkinang. Pada Selasa 28 Desember 2021. Pada saat diwawancarai, Bupati Haji Ahmad Fikri mengatakan semangat serta tingkat kesadaran masyarakat untuk menerima vaksin semakin bagus dilihat dari tingkat kehadiran yang tinggi di beberapa titik lokasi yang tadi dikunjungi. Semangat masyarakat untuk vaksin itu semakin bagus ya. Di beberapa titik yang kami kunjungi pagi ini lumayan, tingkat kehadirannya lumayan bagus. Kan di lapangan sudah semakin kuat ya. Mulai Camat, Kapolsek, dan Ramil termasuk kawan-kawan di desa. Rata-rata udah yang kedua ini vaksin, dan artian sudah tanda-tanda kedatangan kedua. Mudah-mudahan kita sudah 65 ya. Mudah-mudahan 2 hari kita udah bisa 40%. Cuma pesan kami jangan pernah lengah ya. Dan pesan Bapak Presiden jangan pernah melepas masker meskipun kita vaksin 2 kali. Kan pernah orang yang udah vaksin 2 kali kena juga kan. Jadi kata kuncinya vaksin, masker jangan boleh lepas. Jadi kesempatan yang baik itu terima kasih kepada semua petugas kesehatan kita yang tidak mengenal Allah. Pagi, sore harus melayani vaksinasi. Masyarakat yang datang, terima kasih. Yang belum silakan datang. Insya Allah kalau vaksinnya udah mencapai 70%, kita akan langsung undian. Bagaimana yang pernah kami janjikan ya, ada beberapa kendaraan roda 2. Insya Allah kalau tadi tanggal 1 ya mungkin tanggal 2 kita undi. Mudah-mudahan nanti ada masyarakat yang beruntung dapat itu. Oke, ya mudah-mudahan terus jalan, karena akan terus putar jalan. Tim Liputan HSS TV melaporkan. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad, tinjau pelaksanaan vaksinasi yang ada di SDN Telaga Langsat dan Rumah Desa Sehat, Kecamatan Telaga Langsat pada Selasa, 28 Desember 2021. Saat melakukan peninjauan, Wabub terlihat memberikan semangat kepada anak-anak, masyarakat yang sedang antri untuk divaksin dan juga kepada para petugas kesehatan yang telah bekerja tak kenal lelah dalam menjalankan tugasnya. Kunjungan yang dilakukan Wabub ini merupakan wujud ucapan terima kasih kepada masyarakat yang telah berpartisipasi dalam mendukung capaian vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta bentuk dukungan pemerintah kepada petugas kesehatan.
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan gelar ekspos rencana kerja anggaran perusahaan daerah air minum atau PDAM Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang bertempat di ruang Aula Pendopo Bupati. Ekspose ini digelar sebagai upaya pemerintah daerah untuk semakin meningkatkan kinerja PDAM Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam memberikan pelayanan khususnya kebutuhan akan air bersih kepada masyarakat. Pada kesempatan kali ini juga turut dipaparkan rencana program PDAM Kabupaten Hulu Sungai Selatan di tahun 2022, baik yang bersifat layanan langsung kepada masyarakat hingga yang bersifat teknis. Tim Liputan HSS TV melaporkan. Kegiatan monitoring proses pembangunan pemerintah daerah kembali dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Peninjauan dilakukan pada sejumlah proyek pembangunan oleh jajaran anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 Yuniarti. Lokasi pertama yang disambangi yakni proyek pemasangan paving blok di Pondok Pesantren dalam Pagar Kandangan, yang tepatnya berada di halaman Asrama Putra dan Putri Jalan Al-Falah Kelurahan Kandangan Kota. Kami alhamdulillah bisa berkunjung ke Pondok Pesantren dalam Pagar, yang mana kita melihat artinya ada program pekerjaan, yaitu dalam hal ini paving block dan lain sebagainya. Alhamdulillah pekerjaan selesai dan kita berharap Pondok Pesantren ini banyak kita bantu melalui dana APBD untuk kemajuan pondok untuk masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Mungkin bisa ulun tambahkan, mungkin ini sudah yang berkesinambungan, ini artinya yang di dalam Pagar sudah ada program pekerjaan paving block, jadi 700 meter penambahannya, dan mungkin sebelah sana tadi mungkin kalau rekan-rekan media juga melihat tadi ada instalasi drainase pembuangan air. Jadi mudah-mudahan Pondok Pesantren ini dari segi kebersihannya dan segi fasilitasnya, baik itu dari segi infrastrukturnya, alhamdulillah bisa terpenuhi semua. Kami juga dari pemerintah daerah, dari legislatif selalu mendukung untuk kemajuan Pondok Pesantren, khususnya di Dalpa ini, untuk anak-anak kita mudah-mudahan jadi anak-anak yang soleh-solehah ke depannya dan bisa membangun Banua sesuai dengan slogan dan visi misi di Kabupaten Hulu Selatan, agamis, sejahtera, insya Allah dunia dan akhirat. Alhamdulillah pada hari ini bersama dengan legislatif yakni Komisi 3 melakukan pengawasan di pesantren dalam Pagar dan juga beberapa tempat lainnya. Kita melaksanakan pembangunan di lokasi pesantren dalam Pagar ini, ada beberapa area, salah satunya yakni yang sedang kita berada saat ini yakni untuk Asrama Putra, dan juga yang beberapa waktu yang lalu kita lihat juga adalah Asrama Putri, dan dalam waktu dekat juga akan kita laksanakan hibah barang yang akan dihibahkan yakni berupa paving block ini yang sudah dinyatakan selesai dan secepatnya akan kita hibahkan kepada Pondok Pesantren. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat bagi kita semua dan menjadi keberkahan bagi Hulu Sungai Selatan. Monitoring dilanjutkan pada proyek rehabilitasi jalan yang berada di Jalan Pelayar Desa Habirau Kecamatan Daha Selatan. Yang mana, proyek ini ditunda untuk sementara waktu, pasca meningkatnya volume permukaan air per tanggal 10 Desember lalu. Alhamdulillah hari ini kunjungan kami fungsi pengawasan hari kedua ke Kecamatan Daha Selatan di bidang Bina Marga, rehabilitasi jalan sekitar pagu 1,8 ya Bu Isna ya. Jadi ternyata ada penghentian kontrak sementara yang mana nanti dilanjutkan setelah air surut, itu ya Bu. Mungkin bisa dijelaskan lebih teknis oleh Bu Kadit Bina Marga, silahkan. Ya, untuk paket ini kebetulan kan terjadi banjir di tanggal 10 Desember kemarin, jadi kami hentikan dulu pelaksanaan
lapangan. Nanti akan dilanjutkan setelah air surut dan ditambah dengan sisa waktu pelaksanaan yang tersisa sesuai kontrak. Terima kasih. Berarti tidak ada perubahan pasal kontrak kerjasama? Nanti dia adendum. Tetap adendum? Tetap adendum. Tapi ada denda? Nggak ada karena keadaan kahar. Jadi tidak ada pengenaan denda. Ya Bu, selain ini di wilayah Hulu Sungai Selatan yang ruas jalannya kalau yang rusak terutama untuk kecamatan Daha Utara, Daha Selatan maupun Daha Barat itu beberapa titik yang terendam, dan juga di Loksado ada beberapa juga yang longsor, daerah Haratai, Loksado yang longsor. Itu rencana ke depan kayak Bapak, apakah ada perbaikan atau bagaimana? Kalau rencana ke depan kita usulkan di usulan penanganan melalui bencana, mungkin di awal tahun nanti kita usulkan, tergantung ketersediaan anggarannya. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada Komisi 3 yang hari ini bisa berkunjung ke tempat kami di Daha Utara, Daha Selatan, dan Daha Barat. Dan kebetulan tahun ini kenaikan banyu tidak melebihi daripada tahun-tahun sebelumnya, dan kami sangat mengharapkan untuk dukungannya juga ke depannya, karena ada 3 titik di Daha Utara yang jalan utama dulu ya, yang 3 titik itu ada di Habirau di darat ini. Kalau ini kan sudah ada dananya nih, ini yang belum dana di Habirau, kemudian di Daha Barat, dan juga di Pihanen di depan Rumah Sakit Pratama yang tidak bisa dilalui. Nah, jadi mudah-mudahan ke depannya nanti kami bisa untuk menganggarkan, dan juga dari dinas juga. Dan alhamdulillah kan hari ini dari Komisi 3 langsung melihat ke lapangan dan bisa untuk mendukung untuk perbaikan infrastruktur yang ada di daerah Daha atau di negara ini. Berharap dari Komisi 3, dari Dapil 3 agar musibah banjir ini cepat surut dan segala kerusakan-kerusakan jalan itu biar pemerintah cepat tanggap untuk memperbaikinya, untuk kembali berharap agar perekonomian di Dapil kami ini kembali normal kembali. Jadi kami berharap kepada pemerintah daerah untuk secepatnya melakukan pendataan jalan-jalan yang rusak dan memprioritaskan perbaikan jalan yang rusak akibat banjir ini. Saya kira sekian dari saya. Semoga banjir cepat surut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tim Liputan HSS TV melaporkan. Sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang pencegahan dan penanggulangan COVID-19 varian Omikron, kembali digelar rapat bersama jajaran Sekda Provinsi dan Kabupaten se-Indonesia. Haji Muhammad Nur hadir, mewakili Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada gelaran rapat bersama kali ini, dari ruang media center Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Rapat yang diinisiasi oleh Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri ini, bertujuan untuk pengoptimalan penggunaan dan penegakan pemanfaatan aplikasi Peduli Lindungi. Yakni, dengan mengimplementasikan aplikasi tersebut di berbagai fasilitas umum dan pusat keramaian lainnya.
Selain itu, rapat ini juga ditujukan untuk pembaharuan sejumlah poin dalam peraturan kepala daerah terkait disiplin protokol kesehatan, agar dapat menyesuaikan dengan Inpres nomor 6 2020 dan Inmendagri nomor 4 2020. Tim Liputan HSS TV melaporkan. Panitia Pembangunan Masjid Al-Etihad melakukan penggalangan dana untuk mewujudkan pembangunan Masjid Al-Etihad yang terletak di Desa Loksado, Kecamatan Loksado. Masjid Al-Etihad Desa Loksado, Kecamatan Loksado nantinya akan dijadikan pusat kegiatan ibadah umat muslim khususnya masyarakat Kecamatan Loksado dan juga memfasilitasi para wisatawan yang berwisata ke Loksado. Ketua Panitia Pembangunan Tuan Guru Haji Mohyar Dahri mengajak umat muslim dan warga masyarakat di berbagai daerah untuk turut bisa berpartisipasi menyumbangkan dana untuk kelancaran pembangunan Masjid Al-Etihad. Hal itu disampaikan saat melaksanakan peninjauan proses pembangunan masjid bersama Kabak Kesrasetda Fajar Abdi, Kepala Basnas Haji Ahmad Suryani dan juga Ketua Pengurus Daerah Dewan Masjid Indonesia Haji Muhammad Taha, Selasa 28 Desember 2021. Ya, jadi ini memang pembangunan Masjid Al-Etihad Loksado ini sebenarnya sudah dimulai beberapa tahun yang lalu, kurang lebih 2 tahun. Kemudian karena kendala dengan dana terhenti, ya kurang lebih 2 tahun tadi terhenti. Dan ini alhamdulillah dengan kesepakatan kita semua dibentuklah kepanitiaan pembangunan yang baru yang gabungan antara masyarakat Loksado dan kita di Kandangan, di Kota Kandangan, sehingga dengan demikian alhamdulillah kita bisa kembali mengumpulkan dana yang diperlukan sekitar lebih dari 3 miliar. Jadi pembangunannya sudah dimulai sekitar sebulan yang lalu. Alhamdulillah ini terus berjalan dan memang sangat memerlukan uluran tangan, bantuan, sumbangan dari kaum muslimin, baik di Hulu Sungai Selatan maupun mudah-mudahan juga dari luar Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Atas nama ini kami mengucapkan terima kasih kepada yang sudah memberikan bantuan, baik itu berupa uang langsung ataupun bahan materi, baik itu semen, pasir dan lain-lain. Kabak Kesrasetda Fajar Abdi juga menambahkan Pemkab HSS sendiri juga turut membantu pembangunan Masjid Al-Etihad melalui dana hibah. Dari pemerintah daerah sudah direncanakan pada tahun 2022 di perubahan akan memberikan bantuan hibah serta juga akan menggalang dana bagi aparatur sipil negara kabupaten untuk membantu berkontribusi pada pembangunan Masjid Al-Etihad ini. Panitia pelaksana dari pembangunan Masjid Al-Etihad ini. Jadi dari pemerintah daerah pun berencana memberikan bantuan mudah-mudahan di tahun 2022 di perubahan ataupun paling lambat di tahun 2023 akan memberikan bantuan hibah. Kita upayakan agar bisa membantu pembangunan Masjid Al-Etihad Loksado ini. Kemudian juga pemerintah daerah pun menggalang dana bagi terhadap para sipil negara di Kabupaten Loksado Selatan untuk ikut membantu berkontribusi untuk pembangunan Masjid Al-Etihad Loksado ini. Tim Liputan HSS TV melaporkan. Kuliah Kerja Nyata atau KKN di tengah pandemi COVID-19 memberikan tantangan tersendiri bagi mahasiswa. Situasi pandemi menuntut mahasiswa untuk membuat program KKN yang benar-benar bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Dengan bekerjasama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, mahasiswa KKN Reguler Angkatan 23 STAI, Darul Ulum Kandangan menggelar Pangan Murah Toko Tani Indonesia, atau TTI di Desa Halunuk Kecamatan Loksado Selasa 28 Desember 2021. Pelaksanaan gelar pangan murah TTI tetap mengedepankan protokol kesehatan, seperti diharuskan memakai masker saat berbelanja, menerapkan sistem antri untuk mengurangi kerumunan, dan diwajibkan menunjukkan keterangan sudah vaksinasi. Hal ini tentu bertujuan sebagai dorongan terhadap percepatan vaksinasi untuk mencapai herd immunity. Saat ditemui, Camat Loksado Fathul Musyali menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Pemkab HSS melalui Dinas Ketahanan Pangan yang menggelar pangan murah TTI di Desa Halunuk Kecamatan Loksado. Kami dari Kecamatan Loksado mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Hulu Sungai Selatan melalui jajaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang telah melaksanakan kegiatan pasar pangan murah di Desa Halunuk Kecamatan Loksado, dan ini sangat bermanfaat bagi warga kami di Kecamatan Loksado. Jadi gelar pangan murah yang dilaksanakan di Desa Halunuk Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan juga mahasiswa kuliah kerja nyata Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Kandangan. Jadi kegiatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat khususnya dalam mendapatkan pangan dengan harga yang murah dan juga pangan yang lumayan dapat dimiliki oleh seluruh kalangan di Desa Halunuk. Kami berharap dengan kegiatan yang dilaksanakan ini masyarakat bisa dipermudah khususnya dalam mendapatkan pangan, karena dilihat dari kondisi geografis di Desa Halunuk sendiri jauh dari pasar tradisional. Tim Liputan HSS TV melaporkan. Program Padat Karya Tunai Desa atau biasanya disingkat dengan program PKTD, merupakan salah satu program prioritas dana desa di tahun 2021. Pengerjaan PKTD meliputi berbagai kegiatan maupun pembangunan yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Program ini menjadi solusi di tengah pandemi untuk meningkatkan pendapatan warga desa. Di samping manfaat pembangunan skala prioritas tetap berjalan, pendapatan warga desa pun mulai berangsur pulih sehingga semua dapat terbantu dengan adanya program ini. Seperti yang dilaksanakan pemerintah Desa Taniaran Selatan bersama warga setempat belum lama tadi, yaitu kerja bakti pembersihan selokan air di tepi jalan sepanjang Desa Taniaran Selatan, Kecamatan Angkinang. Tujuan kegiatan ini untuk mengantisipasi krisis ekonomi di Desa Taniaran Selatan sehingga PKTD itu mewajibkan warga desa yang bekerja. Terlihat warga Taniaran Selatan nampak kompak dalam lingkungan pemukiman, baik tua dan muda guna bergotong royong membersihkan selokan air di tepi jalan sepanjang Desa Taniaran Selatan. Selain itu, kegiatan pembersihan selokan ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kebersihan lingkungan, sehingga tidak terjadi banjir saat musim hujan akibat genangan air yang berlebihan di lingkungan rumah warga. Kepala Desa Taniaran Selatan Fahrudin menjelaskan sebelum melaksanakan kegiatan, warga setempat diberitahu terlebih dahulu dengan menyebarkan pengumuman melalui medsos, warung atau kios, agar warga desa mengetahui akan diadakan kegiatan tersebut. Kami pemerintah Desa Taniaran Selatan kembali mengadakan kegiatan Padat Karya Tunai Desa, merupakan program pemerintah sekarang ini untuk penggunaan daripada anggaran dana desa atau alokasi dana desa, di mana kegiatan ini diikuti oleh seluruh warga kami yang menengah ke bawah. Jadi mereka sebelum melaksanakan kegiatan, kami menyebarkan pengumuman di warung-warung atau kios di mana potensi warga berkumpul, supaya mereka mengetahui
Dan alhamdulillah di hari pertama peserta yang mengikuti sejumlah hampir 70 orang yang mengikuti kegiatan pembersihan daripada drainase di tepi jalan. Program Padat Karya Tunai Desa ini merupakan program pemerintah yang mewajibkan upah tukang minimal 50% dari anggaran. Di Desa Taniran Selatan membuat pola pengerjaan, sebelum bekerja bagi warga yang ingin jadi peserta wajib mengumpul KTP, dan mengisi absen hadir di kantor desa. Setelah mengisi absen warga langsung bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Usai bekerja jam 2 siang, warga kembali lagi ke kantor desa untuk mengisi absen kembali, dan menerima upah yaitu sebesar Rp100.000 per hari kerja. Di mana drainase ini awalnya dibangun oleh pemerintah desa yang terdahulu dengan anggaran PNPM. Jadi seandainya dari dinas desa tidak boleh melaksanakannya. Nah, jadi karena bersumber dari PNPM sehingga kami bisa menindaklanjuti daripada kegiatan tersebut melalui kegiatan Padat Karya Tunai Desa. Program Padat Karya Tunai Desa ini merupakan program pemerintah yang mewajibkan upah tukang itu minimal 50% dari anggaran. Nah, jadi pola kami untuk pekerjaan PKTD di Desa Taniran Selatan adalah pertama warga kami mengumpulkan KTP, kemudian sebelum bekerja mereka hadir mengisi absen kerja, sesudah mengisi absen mereka langsung bekerja dari jam 8 itu sampai jam 2 siang. Sesudah selesai mereka bekerja jam 2 mereka kembali lagi ke kantor desa untuk mengisi absen kembali dan langsung menerima upah yaitu Rp100.000 per hari kerjanya. Untuk pengenal daripada syarat PKTD itu kan wajib daripada warga desa, sehingga kami mengumpulkan KTP mereka sebagai bukti otentik bahwa mereka benar-benar warga Taniran Selatan. Dan PKTD ini mungkin tujuannya adalah mengantisipasi krisis ekonomi di desa, sehingga PKTD itu mewajibkan warga desa yang bekerja. Kemudian tujuan kami melaksanakan pembersihan drainase ini adalah untuk meningkatkan kebersihan lingkungan, di mana selama ini drainase kami ini belum pernah disentuh sejak dibangun, sehingga sering terjadi banjir di musim hujan. Oleh karena itu dengan adanya PKTD ini alhamdulillah tidak ada lagi genangan-genangan air yang berlebihan di pekarangan-pekarangan rumah warga. Tim Liputan HSS TV melaporkan.